Bab 471, Ji Zongqing, ini benar-benar ahli strategi yang tak terbantahkan. Di hulu sungai Dacen, pasukan besar yang telah berhasil menyeberangi sungai dan mencapai perbatasan negara Anjing Angin. Namun, sesuai kesepakatan dengan negara Anjing Angin, mereka tidak akan memasuki wilayahnya. Pihak negara Anjing Angin tampaknya tidak percaya, sehingga mereka menempatkan 30.000 pasukan di perbatasan. Oleh karena itu, pasukan penjaga kota besar negara Anjing Angin saat ini hanya sekitar 40 hingga 50.000, sehingga mudah bagi Li Zun untuk menyerang. Jenderal Besar Yan, Sima Qingshan, memimpin pasukan dan bertahan di tepi sungai setelah menyeberang. Hanya perlu menunggu negara Anjing Angin berhasil mengambil alih negara Serigala, mereka dapat bergabung dalam mengepung dinasti Wu. Jika dikelola dengan baik, mungkin mereka bisa mengejutkannya. Namun, sang pangeran mengatakan bahwa dinasti Wu memiliki banyak orang berbakat, terutama Perdana Menteri dinasti Wu yang terkenal di seluruh dunia, Ji Zongqing, yang memiliki strategi yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, diperkirakan mereka tidak akan bisa menipu pihak lawan, pasti pihak dinasti Wu akan menemukan rencana terselubung mereka. Tetapi apakah mereka menemukan atau tidak, Sima Qingshan tidak peduli. Selama negara Anjing Angin mengalahkan negara Serigala, dinasti Wu hanyalah tikus dalam perangkakannya. Pada saat itu, semua negara akan mengepung bersama, dan mungkin pada saat musim panas tiba, dinasti Wu sudah runtuh. Dan nama Sima Qingshan akan bergema di seluruh dunia. Pada saat itu, orang-orang harus tahu bahwa orang-orang negara yang tidak hanya memiliki pangeran mahkota Sima Yuan yang penuh kebijaksanaan, tetapi juga seorang jenderal besar seperti Sima Qingshan. Sebagai tambahan, Sima Yuan adalah keponakannya jauhnya. Jenderal Sima Qingshan berada di dalam tenda militer ketika prajurit masuk untuk melaporkan, pesan dari negara Anjing Angin, besok negara Serigala pasti akan jatuh, mereka meminta kita untuk selalu siap untuk menyerang perbatasan utara dinasti Wu. Sima Qingshan berusia 50 tahun, tubuhnya cukup kuat, dengan wajah yang sudah terpapar angin dan dingin, saat ini sangat serius. Dia memerintahkan seseorang untuk membuka peta, kemudian menganalisisnya sejenak, mengangguk, dan tersenyum. Nanti, Jenderal Besar Negara Chu, Zhouqing, harusnya akan menyerang bersama dengan Jenderal Negara Anjing Angin Tutietu dari Barat Dinasti Wu, sementara saya, Sima Qingshan, akan menyerang langsung ke perbatasan utara, di sisi timur laut, dan Jenderal Kerajaan Zhou, Zhou Jun juga akan segera menyeberangi sungai, membatasi gerak Raja Utara Jenderal Yang Zhenbei yang diperbantukan di sisi perbatasan timur Henggu. Dengan begitu, sisi bagian barat dan utara dinasti Wu akan menjadi lemah, dan dinasti Wu dapat dengan mudah dikalahkan. Dengan demikian, setelah analisis ini, Sima Qingshan segera mengayunkan tangannya dan berkata dengan senyum. Beritahu negara-negara lain, 10.000 pasukan penjaga utara dinasti Wu hanyalah sekelompok roti, tidak bisa menahan pasukan besar Sima Qingshan milik saya, ketika Jenderal Negara Chu menyerang perbatasan barat dinasti Wu, saat itulah saya, Sima Qingshan, akan menghancurkan perbatasan utara dinasti Wu. Baik Jenderal. Segera ada yang menerima perintah. Sima Qingshan tersenyum licik, tiba-tiba berkata kepada wakil jenderalnya. Mendengar bahwa Ji Zongqing ada di perbatasan utara, dia yang mengendalikan 100.000 pasukan penjaga utara, saya ingin melihat, apakah seorang pegawai sipil sepele ini juga pandai berperang. Wakil Jenderal Sima Qingshan adalah keponakannya sendiri, Sima Ye. Mendengar perkataan pamannya, Sima Ye segera berkata, Paman, saya mendengar Ji Zongqing sangat menakutkan, meskipun tidak pernah mendengar dia bertempur, tetapi pangeran kita mengatakan bahwa yang paling tidak boleh diremehkan dari dinasti Wu adalah orang ini, strateginya sudah terkenal di seluruh dunia. Sima Qingshan tersenyum, dan berkata, tidak masalah, kali ini kita berdua akan bertemu dengan orang ini dengan baik. Wajah Sima Ye segera memancarkan rasa penantian. Pada saat yang sama, pintu gerbang perbatasan Henggu di sisi timur dinasti Wu. Raja Utara Litong dan penasihat militer di tengah-tengah tentara berdiri di tepi sungai, memandangi seberang. Kabut tidak sepadat sebelumnya, dan tentara besar Zhao di seberang sungai sudah mulai terlihat samar. Menurut laporan mata-mata yang bersembunyi di negara Zhao, tentara Zhao kali ini bergerak dengan 200.000 pasukan besar, mereka pasti tidak akan ingin kembali dengan tangan hampa, pasti akan menyeberang sungai. Penasihat militer yang membungkus kepala dengan kain tipis itu berkata dengan acuh tak acuh.
Raja Utara mengangguk dan berkata, tentara Zhao akan segera menyeberangi sungai. Penasihat militer tersenyum tipis, seolah-olah ada sedikit antisipasi, dan berkata, ketenaran Zhang Fenglu cukup mendekati Zhou Qing. Panglima, bagaimana kalau kali ini kita biarkan dia merasakan kekuatan pasukan Zhenbei kita? Raja Utara mengangguk, berkata, saya punya niat itu. Penasihat militer tersenyum, kemudian berkata, baru saja mendapat pesan melalui burung merpati, Sima Qingshan sudah berhasil menyeberangi sungai dan sedang menunggu kesempatan untuk berangkat ke utara. Zhou Qing di barat awalnya berencana untuk menyerang langsung ke gerbang timur, tetapi Zhao Jingzong mengirim 100.000 pasukan ke gerbang timur tepat waktu, membuat Zhou Qing mengurungkan niatnya. Mereka menerima perintah rahasia dari Perdana Menteri Ji, sehingga mereka mengalihkan pasukan besar mereka ke barat untuk membingungkan Zhou Qing, membuatnya tidak langsung menuju ke utara. Sekarang Zhou Qing tidak bergerak, tetap diam di tempat. Raja Utara mengangguk, lalu berkata, Ji Zongqing adalah penasehat utama kita di dinasti Wu, layak mendapat gelar Perdana Menteri. Hanya saja, saya tidak tahu, setelah negara serigala kalah, bagaimana dia bisa mempertahankan perbatasan utara setidaknya untuk selama sebulan. Jika Sungai Dacen tidak pasang hari ini, maka Li Tong tidak boleh mundur dari pintu gerbang perbatasan Henggu. Bab 471 selesai. Bab 472 serang. Rebutlah perbatasan negara anjing angin dalam setengah jam. Pasukan Li Zun akhirnya melewati area punggung beruang hitam dan dengan cepat menuju gerbang perbatasan negara musuh. Pasukan tersebut bergerak seperti naga, dengan kecepatan yang menakjubkan. Li Zun menunggang kuda. Pada saat kritis, dia bahkan berhenti mengobrol dengan Shen Lai. Pasukan itu dengan cepat melewati punggung beruang hitam dan mendekati gerbang perbatasan. Lapor. Para pengintai kembali dan segera melapor, pasukan kedua Feng Yu sudah siap dan menunggu perintah Panglima untuk menyerang. Li Zun mengangguk dan matanya bergerak. Melirik gerbang perbatasan yang hanya beberapa mil jauhnya, matahari belum terbenam. Pengintai pihak lawan mungkin belum sempat mengirimkan kabar. Dia segera memerintahkan, beritahu pasukan kedua Feng Yu untuk menggunakan suar sinyal dalam setengah jam. Pimpin dan kepung dari 3 sisi sekaligus. Gerbang perbatasan harus direbut sebelum matahari terbenam. Baik, para pengintai segera menerima perintah dan pergi dengan cepat. Li Zun melanjutkan, pasukan telah diperintahkan untuk maju dengan kecepatan penuh. Harus sampai di gerbang musuh dalam 1/4 jam. Perintah dari Panglima untuk maju dengan kecepatan penuh. Kita akan melancarkan serangan dalam 1/4 jam. Perintah dari Panglima untuk maju dengan kecepatan penuh. Perintah disampaikan bolak-balik, dan pasukan bergerak dengan cepat. Suasananya sangat tegang dan menggembirakan. Sekitar 1/4 jam kemudian, Li Zun akhirnya melihat gerbang perbatasan dan mendengar suara trompet. Dia juga melihat asap tebal berkobar. Musuh sudah tahu bahwa pasukan akan datang. Li Zun segera melambaikan tangannya untuk menghentikan kemajuan pasukan dan memerintahkan. Hentikan kemajuan, bentuk seluruh pasukan dan siapkan untuk menyerang. Baik. Pasukan pendahulu, di mana Komandan Kam Jiasi? Siap Panglima, saya ada di sini. Saya akan membawa anak buah saya segera. Anak buah saya sedang menebang kayu untuk membuat peralatan pengepungan. Di mana Kapten pasukan pendahulu? Segera dorong maju ke tembok dan bersihkan jalan di depan. Di mana Komandan Kam Ce dari pasukan pendahulu? Siap Panglima, saya ada di sini. Segera dirikan Kam Komando sementara. Siap. Li Zun dengan teratur mengeluarkan perintah militer satu demi satu dari mulutnya. Setelah secangkir teh, Li Zun berdiri di kam tenda sementara, membentangkan peta perjalanan, dan melihat peta bersama Shen Lai. Li Zun mempelajarinya dengan saksama sejenak dan berkata, kita akan merebut gerbang musuh dalam setengah jam. Mungkin butuh 1 jam bagi ibu kota negara anjing angin untuk menerima berita dan merespons. Namun, mereka pasti akan salah menilai kecepatan perjalanan pasukan kita, yang akan menyebabkan tanggapan yang terburu-buru. Oleh karena itu, pasukan kita yang terdiri dari 80.000 orang akan didorong mendekati ibu kota negara anjing angin dalam 1 jam setelah matahari terbenam. Shen Lai tertegun mendengarnya. Dia sudah lama mendengar dari para pengintai bahwa Li Zun luar biasa, tapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu luar biasa. Rangkaian perintah dan rencana ini benar-benar seperti jenderal medan perang yang berpengalaman. Namun,
dia belum pernah berperang di medan perang. Bagaimana dia melakukannya? Betapa luar biasa. Shen Lai terkejut. Lapor. Segera laporan datang dari luar tenda militer. Panglima, peralatan pengepungan pertama telah disiapkan. Apakah ingin memulai serangan sekarang? Alasan mengapa Li Zun tidak membawa peralatan pengepungan sejak awal adalah karena di mana-mana ada pohon dan bisa didapatkan dari sumber lokal. Jadi cukup bawa alat dan bergerak dengan ringan. Setelah mendengar laporan itu, Li Zun segera keluar dari tenda, melihat matahari yang hampir terbenam, dan berkata dengan keras. Kirimkan perintah ke seluruh pasukan, siapkan pasukan untuk menyerang. Siap. Nyalakan suar sinyal, beritahu pasukan kedua Feng Yu, dan mulai serangan. Siap. Setelah beberapa saat, dua suar hijau terangkat dan mekar di langit. Saat berikutnya. Serang, 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 serang. Seluruh pasukan bersorak dengan penuh semangat, dan pasukan melancarkan serangan dengan segenap kekuatan. Sekejap, seruan perang bergema keras. Li Zun duduk di kamp komando sementara, hanya menunggu hasilnya. Shen Lai terkejut melihatnya. Pada saat ini, Li Zun seperti dewa baginya. Ji Zongqing dan Lin Qing, yang berada di sisi timur dan barat, segera menerima sinyal dari suar dan segera memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang. Perang dimulai seketika. Li Zun hanya memberi mereka setengah jam untuk merebut gerbang musuh dan membunuh 4.000 musuh. Ini tidak mudah. Tapi, Panglima baru ini bukan orang yang mudah dihadapi. Jika mereka tidak bisa menang, mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan kepada mereka. Bahkan Ji Zongqing merasa takut tanpa alasan terhadap Li Zun. Tidak berani mengabaikannya sama sekali. Panglima telah memerintahkan untuk merebut gerbang perbatasan dalam setengah jam, jika tidak, semua prajurit pendahulu akan kembali menemui Panglima. Siap. Serang. Kerahkan semua kekuatan untuk menyerang. Bab 472 selesai. Bab 473, rebut gerbang. Seluruh pasukan masuk ke wilayah musuh. Jenderal yang menjaga gerbang perbatasan negara Anjing Angin adalah seorang pria yang sangat kuat dengan wajah yang sangat kasar. Saat menerima kabar bahwa pasukan dinasti Wu mendekat, dia sedang bersenang-senang dengan para pelacur di kemah pasukannya. Dia langsung ketakutan dan segera bangkit untuk memimpin pasukannya menjaga gerbang. Awalnya dia berpikir masih ada waktu, tapi dia tak pernah menyangka bahwa pasukan dinasti Wu akan bergerak secepat itu, dan mereka sudah mencapai tembok kota dalam sekejap mata. Jenderal ini, yang selalu cukup tangguh di utara, hampir ketakutan pada saat itu. Bagaimana bisa ada pasukan yang bergerak secepat ini di dunia ini? Dari zona punggung beruang hitam ke gerbang perbatasan, jaraknya sekitar 10 mil, dan waktu tercepat bagi pasukan untuk menempuhnya adalah setengah jam. Tetapi pasukan ini tampaknya muncul tiba-tiba di depan tembok kota. Ini sungguh tidak bisa dipercaya dan tidak terbayangkan. Jenderal kasar yang hampir ketakutan ini segera memberikan perintah. Pertahankan kota. Pertahankan pintu gerbang sampai mati. Segera nyalakan asap dan beritahu ibu kota. Pasukan dinasti Wu dengan puluhan ribu orang menyerang, beritahu ibu kota. Pasukan ini sepertinya jatuh dari langit, tiba-tiba muncul di punggung beruang hitam. Sebelumnya, tidak ada berita dari mata-mata dan pengintai kerajaan Anjing Angin. Sungguh mengejutkan. Setengah dari tubuh jenderal kasar ini dibasahi keringat dingin. Ketika dia melihat pasukan yang padat di luar kota, hatinya hampir hancur. Bagaimana bisa pasukan sebesar ini tiba-tiba muncul di sini tanpa tanda-tanda atau berita sebelumnya? Ini benar-benar luar biasa. Dari kota Fenghuo di utara hingga ke sini, bahkan jika mereka bergerak dengan kecepatan penuh, setidaknya butuh 1 hari dan 1 malam. Tidak mungkin menghindari para pengintai. Tapi pasukan ini tampaknya jatuh dari langit tanpa tanda-tanda atau berita sebelumnya. Ini sungguh luar biasa. Tidak terbayangkan. Tiba-tiba, 2 cahaya bunga hijau yang indah tiba-tiba muncul di langit. Di saat yang sangat tegang ini, 2 bunga aneh ini secara mengejutkan membuat orang merasa tenang seketika. Sungguh indah. Apa ini? Namun, hampir sedetik berikutnya. Serang, serang, serang. Kita akan merebut kota ini dalam setengah jam. Pasukan dinasti Wu mulai menyerang. Teriakan perang menggema di langit. Ekspresi semua orang berubah drastis. Jenderal, buruk.
Ada pasukan musuh juga di timur. Apa? Ada pasukan musuh juga di timur. Berapa banyak mereka? Wajah Jenderal Kasar itu tiba-tiba berubah, dan wajahnya yang agak jelek berubah pucat seketika. Bagaimana bisa ada pasukan musuh di depan saya? Jenderal, saya tidak tahu, ada terlalu banyak dari mereka, setidaknya 7 atau 8 ribu prajurit dan berkuda. Apa? Apakah Tuhan ingin menghancurkan saya di gerbang ini? Jenderal Kerajaan Anjing itu duduk di tanah, seolah-olah akhir telah tiba. Lapor kepada Jenderal, tidak baik, ada pasukan musuh menyerang dari barat, kita tidak bisa menghentikannya. Apa? Mengapa juga ada dari barat? Jenderal itu berjuang untuk bertahan di tembok kota dan melihat keluar kota. Itu pasukan yang begitu padat. Berapa banyak orang di sana? Apakah perlu sebanyak ini untuk mengalahkannya di gerbang kota yang kecil? Mereka benar-benar menganggapnya tinggi. Juga, bagaimana mungkin pasukan dinasti Wu yang hanya berjumlah 100.000 orang di perbatasan utara memiliki kepercayaan diri untuk menyerang kerajaan anjing angin saat ini? Apakah panglima baru di wilayah utara sudah gila? Gila, gila, benar-benar gila. Pada saat ini, dia tahu bahwa tidak peduli apakah panglima baru dinasti Wu gila atau tidak, dia akan mati bagaimanapun juga. Pria ini biasanya sangat santai dan nyaman. Jenderal Kerajaan Anjing Angin yang terhormat ini, melihat pasukan yang padat di luar kota dan berkata dengan lemah. Selesai, semuanya sudah selesai. Setelah pertempuran berlangsung selama setengah jam, teriakan perang perlahan-lahan berkurang. Li Zun berdiri di luar tenda militer, menyaksikan matahari merah di langit akhirnya mekar dengan cahaya keemasannya yang terakhir dan tenggelam di balik gunung. Melapor kepada Panglima, kami telah berhasil merebut gerbang perbatasan. Kami menghormati Panglima untuk masuk ke gerbang. Seorang utusan datang untuk melaporkan. Li Zun mengangguk sementara Shen Lai menatapnya dengan terpana. Kemudian dia naik kuda, tampak serius, dan dengan lantang memerintahkan. Kirimkan perintah kepada seluruh pasukan untuk mengikuti Panglima masuk ke gerbang. Perintah dari Panglima, seluruh pasukan mengikuti Panglima masuk ke gerbang. Panglima telah memberi perintah, seluruh pasukan masuk ke gerbang. Panglima telah memberi perintah, seluruh pasukan masuk ke gerbang. Masuk ke gerbang. Bergema pasukan kurir silih berganti meneriakkan perintah Panglima hingga ke yang terujung. Bab 473 selesai. Bab 474, merebut gerbang angin hitam. Seluruh pasukan memasuki kota. Li Zun menunggang kuda hitam. Ekspresinya tegas, punggungnya lurus. Dia perlahan bergerak ke gerbang kota. Memakai baju besi ringan, dia tampak sangat heroik saat ini. Meskipun tubuhnya kurus, dia terlihat seperti pedang panjang tajam yang berdiri di punggung kuda. Adegan ini langsung terpatri dalam mata Shen Lai, membuat citra Li Zun terlihat sangat tinggi. Adegan ini tidak hanya terpatri dalam mata Shen Lai, tetapi juga dalam pikiran dan hati semua prajurit. Bahkan Lin Qing dan Ji Zongqing sedikit terkejut saat ini. Entah siapa yang pertama kali setengah berlutut untuk menyambutnya dengan suara lihatlah Panglima terdengar, dan kemudian jalan terbuka secara otomatis, dan para prajurit setengah berlutut untuk menyambutnya satu demi satu. Lihatlah Panglima, lihatlah Panglima, lihatlah Panglima. Teriakan itu datang satu demi satu, dan akhirnya, mereka menjadi satu dan mengguncang langit. Melihat adegan ini, baik Ji Zongqing maupun Lin Qing langsung tahu bahwa pertempuran Li Zun sangat berkesan di hati prajurit dan dia sepenuhnya didukung oleh para prajurit. Li Zun menunggang kuda ke tengah jalan raya, menyapu pasukan satu persatu dengan pandangan tegas, dan kemudian berkata dengan keras. Saudara-saudara, terima kasih atas kerja keras kalian. Namun, kita perlu terus maju. Hari ini, saya akan memimpin untuk terus bergerak ke ibu kota kerajaan anjing angin dan menghancurkan mereka. Para barbar itu harus melihat gaya hebat pasukan Zenbei kita. Kami bersedia mengikuti Panglima, seseorang berteriak. Segera suara kedua terdengar, dan kemudian ada suara lain. Kami bersedia mengikuti Panglima. Kami bersedia mengikuti Panglima. Seluruh gerbang angin hitam segera bergema dengan raungan keras. Li Zun mengangguk dengan puas. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemandangan di depan mata ini seperti jika Anda mengangkat tangan, mereka yang merespons akan berkumpul. Segera dia berkata, perintah diberikan, pasukan beristirahat di tempat untuk sementara waktu, memberi makan kuda, dan mengisi air dan makanan.
Siap. Panglima memberi perintah, pasukan beristirahat di tempat. Panglima memberi perintah, pasukan beristirahat di tempat, memberi makan kuda, menambah air dan makanan. Kembali suara kurir sambung menyambung menggema hingga ke yang paling ujung. Li Zun turun dari kuda, dan seorang prajurit segera mengambil kudanya untuk diberi makan. Saat ini, seseorang meronta dan berteriak. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Beraninya kalian menyerang kerajaan anjing angin kami. Kalian sangat berani. Kalian mencari mati. Jadilah jujur, atau aku akan memenggalmu. Keributan menarik perhatian Li Zun. Beberapa prajurit datang dengan sekelompok tawanan. Pemimpin tawanan itu tampak kasar, dengan punggung yang kuat dan pinggang yang kuat, dan memiliki kekuatan ciri khas kerajaan anjing angin utara, tetapi dia sedang berjuang saat ini, terus meronta dan sangat tidak kooperatif. Namun, pihak lawan berbicara dengan sangat lancar dalam bahasa dinasti Wu. Panglima, ini semua tawanan. Jenderal yang bertanggung jawab untuk mengawal para tawanan segera melapor dengan mengepalkan tangan. Mata Li Zun menyipit, dan dia menunjuk pada tawanan yang tampak kasar itu dan bertanya. Siapa itu? Siap Panglima, orang ini adalah Komandan Gerbang Angin Hitam. Komandan. Li Zun mengangguk. Setelah melihat lebih dekat pada sang komandan, dia menemukan yang bersangkutan sedang menatapnya, tampaknya tidak mau, tetapi dengan sedikit ketakutan di matanya. Li Zun melambaikan tangannya dan berkata, bawa dia ke sini, bawa dia ke sini. Pria kasar dari negara anjing angin itu dipelintir dan dikirim mendekat. Dia ditekan oleh dua prajurit dan berlutut di depan Li Zun. Li Zun meminta seseorang untuk mengangkat kepalanya, dan kemudian bertanya, apakah kamu Komandan Gerbang Angin Hitam? Bunuh atau penggal saja aku, silakan lakukan sesuka hatimu. Pria itu tampak siap untuk mati. Li Zun mengangguk dan bertanya, biarkan aku bertanya padamu, berapa banyak prajurit dan kuda yang ada di ibu kota? Saat pria itu mendengar ini, dia tampak terkejut, dan kemudian berteriak dengan tidak percaya. Kamu ingin menyerang ibu kota kami. Apakah kamu gila? Li Zun tersenyum dan berkata, kamu sangat mengerti. Kamu mencari kematian. Pria itu tampak ketakutan tetapi segera berteriak, kamu hanya bermain api, orang-orang dinasti Wu, kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, kamu di sini, kamu mencari kematian ketika kamu meninggalkan wilayah utara. Li Zun tiba-tiba tertawa dan berkata, dari kata-katamu, aku mendengar sesuatu yang disebut ketidaktahuan. Aku bertanya padamu, apakah kamu ingin mati atau hidup? Bunuh atau penggal saja aku. Aku tidak akan melakukan apapun yang kamu mau. Kata pria itu dengan gigi terkatup. Dia tampak siap untuk bertarung sampai mati, tetapi tatapan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan di matanya nampak nyata. Li Zun tampak main-main dan berkata sambil tersenyum, kamu orang yang keras. Kemudian, dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berteriak. Bawakan aku pisau, aku akan membunuh pejabat ini dengan tanganku sendiri. Bab 474 selesai. Bab 475, aku ingin hidup. Panglima, silakan gunakan pedang andalanku. Seorang jenderal di sebelahnya segera menyerahkan pedang besar. Li Zun menerimanya, sedikit berat, dan segera berkata tanpa ekspresi. Saudara-saudara, lihatlah bagaimana aku membunuh binatang ini. Para perwira dan prajurit di sekitarnya semua terlihat tegas dan segera menatap dengan mata terbuka lebar. Panglima ingin membunuh secara langsung. Ini adalah kejadian langka. Tulang keras dari kerajaan anjing angin tiba-tiba menegang, tetapi pada saat berikutnya, bilah dingin ditempatkan di lehernya. Li Zun berkata, kalian berdua, minggir untuk mencegah aku secara tidak sengaja melukai kalian. Kedua prajurit lawan segera melompat menjauh. Li Zun mengambil napas, dan tiba-tiba mengayunkan pedang. Melihat tangan terangkat dan jatuh dengan pedang besar, kepala jatuh ke tanah. Aku ingin hidup, aku ingin hidup, aku ingin hidup. Pria tangguh dari kerajaan anjing angin tiba-tiba berteriak dengan keras. Li Zun berhenti, tersenyum, dan berkata, aku pikir kau tidak takut mati. Katakan padaku, siapa namamu? Namaku Niko. Siapa yang mengajarkanmu bahasa dinasti Wu? Li Zun bertanya. Ibuku berasal dari bagian utara dinasti Wu.
Niko berkata. Li Zun mengangguk perlahan. Dulu, tentara kerajaan anjing angin sering merampok wilayah utara, dan wanita serta barang-barang adalah target favorit mereka. Mungkin begitulah cara orang ini dilahirkan. Li Zun menyerahkan kembali pedang itu dan kemudian bertanya, berapa banyak pasukan yang ada di ibu kotamu sekarang? Niko menggertakkan giginya dan berkata, kurang dari 50.000. Begitu sedikit. Li Zun sedikit terkejut, dan setelah memikirkannya, dia berkata, itu benar, ada 30.000 orang di King Feng Ridge. King Feng Ridge terletak di dekat sungai Dacheng, dan kerajaan anjing angin telah mendirikan pos pemeriksaan di sana untuk mencegah serangan dari kerajaan Yan. Ketika Niko mendengar ini, dia segera terkejut dan berkata, kamu, bagaimana kamu tahu? Li Zun meliriknya dan tersenyum, aku bilang aku melihat sesuatu yang disebut ketidaktahuan di wajahmu. Niko terkejut. Li Zun berkata, jika kamu tidak ingin mati, maka taatilah. Ketika perang selesai, aku akan membiarkanmu kembali. Jika kerajaan anjing anginmu masih ada saat itu. Wajah Niko sangat jelek. Kemarilah, bawa dia pergi, ikat tangan dan kakinya dan biarkan dia mengikuti pasukan ke utara. Li Zun memerintahkan. Siap. Seorang jenderal militer segera bertindak dan mengawalnya pergi. Panglima, apa yang harus kita lakukan dengan para tawanan ini? Ji Zongqing dan Lin Qing datang dan bertanya. Pasukan bergerak ke utara dengan kecepatan sangat cepat, dan tidak nyaman untuk membawa tawanan bersama mereka. Li Zun melirik ratusan tawanan, memikirkan sejenak, dan berkata dengan dingin. Potong tendon tangan dominan mereka, lalu biarkan mereka bebas. Apa? Segera setelah kata-kata ini keluar, Lin Qing dan Ji Zongqing langsung berubah pikiran. Betapa kejamnya Panglima baru ini. Ini. Lin Qing segera berkata, Panglima, tolong pikirkan lagi, kita bisa mengirim orang untuk mengurung mereka di sini dulu. Ji Zongqing juga mengerutkan kening dan berkata, ini melanggar hak asasi manusia. Tawanan biasanya bergabung dengan tentara, atau bekerja sebagai kuli di benteng kota, tetapi kamu tidak boleh menyakiti mereka dengan cara apapun. Lagi pula, mereka yang bersedia menyerah biasanya tidak ingin mati. Hanya memotong tendon lawan dan membuat lawan menjadi cacat. Apa bedanya ini dengan kematian? Li Zun melirik keduanya dengan dingin dan berkata, apakah kalian berpikir bahwa Panglima ini kejam? Keduanya tidak berbicara. Li Zun tidak menjelaskan, dan berkata, ini adalah pilihan terbaik bagi mereka. Akan lebih kejam untuk menangkap mereka sebagai budak atau membunuh mereka. Hasil terbaik adalah mencegah mereka bergabung dengan tentara, tidak dapat melakukan pekerjaan kasar, dan kehilangan lengan dominan mereka. Lagi pula, mereka masih bisa melakukan beberapa pekerjaan pertanian sederhana, dan mereka bisa kembali ke kampung halaman mereka tanpa harus khawatir tentang ditangkap dan dipaksa bekerja sebagai budak, dan mereka tidak harus tinggal di mana saja. Tidak peduli apa, mereka masih bisa bertahan hidup. Ji Zongqing dan Lin Qing saling memandang dan berhenti berbicara. Pasukan beristirahat sejenak. Li Zun melihat langit dan melihat bahwa hari mulai gelap. Kemudian dia naik kudanya dan berkata, Panglima telah memberi perintah untuk melanjutkan perjalanan ke utara. Panglima telah memberi perintah, dan pasukan telah bergerak ke utara. Panglima telah memberi perintah, dan pasukan telah bergerak ke utara. Lagi-lagi suara perintah bergemuruh sambung menyambung oleh pasukan kurir. Di bawah malam, pasukan berjumlah 80.000 itu seperti naga, berlari cepat di padang rumput, menuju ibu kota kerajaan anjing angin. Bab 475 selesai. Bab 476, jangan menyerang kota dulu. Di utara ini sebagian besar adalah padang rumput. Oleh karena itu, kerajaan anjing angin bisa dikatakan sebagai suku nomaden besar, dan ibu kota mereka selalu berpindah-pindah. Terakhir kali mereka memindahkan ibu kota adalah 30 tahun yang lalu, melintasi sebagian besar padang rumput. Raja mereka disebut Raja Agung. Dia juga bisa disebut Raja Anjing Angin. Bahkan terkadang, dia bisa disebut Raja Anjing. Hanya saja sedikit menghina. Namun, Raja Anjing Angin generasi ini masih muda, hanya berumur 15 atau 16 tahun, hanya saja. Bahwa seorang ratu dari raja sebelumnya yang memegang pemerintahan. Bisa juga dikatakan dia hanya mendengarkan politik di balik tirai. Dengan kata lain, Raja Anjing Angin generasi ini tidak memiliki kekuasaan nyata dan hanya raja boneka.
Kekuasaan sebenarnya ada di tangan Ibu Suri yang memerintah di balik tirai. Selain kaisar perempuan dari kerajaan selatan, Ibu Suri kerajaan Anjing Angin mungkin satu-satunya wanita yang bisa mengendalikan sebuah dinasti. Saat pasukan bergerak ke utara, Li Zun juga terkejut mengetahui rahasia-rahasia ini dari Nico. Li Zun berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya dengan iseng. Kamu baru saja mengatakan berapa umur Ibu Suri saat diterima di istana oleh Raja Besar negaramu. 20 tahun. Berapa umurnya sekarang? Nico tercengang, tidak tahu mengapa Li Zun bertanya demikian, tetapi menjawab jujur. Itu 10 tahun yang lalu saat Raja Tua meninggal. Pada saat itu, Ibu Suri baru berada di istana kurang dari 2 bulan. Kudengar dia bahkan belum pernah bertemu Raja Tua. Sekarang dia baru sekitar 30 tahun. Belum pernah bertemu. Berani jatuh cinta. Namun, seharusnya tidak seperti itu kejadian sebenarnya. Ibu Suri memang memiliki wajah yang cantik. Dia suka bernyanyi dan menari setiap malam. Jika dia tidak mengambil beberapa tindakan perlindungan ekstra, istana akan dipenuhi oleh bayi-bayinya. Baiklah, Li Zun merenung, lalu mengangguk berat. Jika ada kesempatan, saya akan pergi melihatnya. Seperti apa wanita yang bisa mengendalikan sebuah negara dari balik layar dan mengendalikan pemerintahan sipil dan militer. Di kehidupan sebelumnya, Li Zun menonton banyak film dan acara TV tentang Wu Zetian, jadi dia selalu ingin bertemu wanita aneh seperti itu. Sekarang ada kesempatan. Satu sisi adalah sebagai kaisar perempuan dari kerajaan selatan, dan sisi yang lainnya adalah sebagai Ibu Suri dari kerajaan Anjing Angin. 80.000 pasukan berlari di padang rumput selama lebih dari 1 jam, dan akhirnya melihat ibu kota kerajaan Anjing Angin di kejauhan. Ini adalah kota yang sangat megah. Meskipun tidak seagung dan setegas istana dari dinasti Wu, namun masih termasuk sangat besar dan sangat mengesankan. Pada saat ini, obor-obor di tembok kota saling memantulkan cahaya, membuatnya terlihat seperti musuh yang kuat. Tuan, Panglima, di sini, di sini. Nico menggertakkan giginya. Menjadi pengkhianat, dia tidak punya muka untuk menghadapi rakyatnya. Li Zun mengangguk, memerintahkan pasukan untuk berhenti, dan berkata dengan ekspresi serius. Kirim perintah militer, pasukan akan berkemah di sini. Pada saat ini, jaraknya kurang dari 3 mil dari ibu kota kerajaan Anjing Angin. Ketika Ji Zongqing dan Lin Qing mendengar ini, mereka segera tampak bingung. Ji Zongqing segera maju dan bertanya, karena kita sudah di sini, mengapa tidak langsung menyerang kota? Lin Qing juga tampak bingung. Shen Lai dan para jenderal di sebelahnya juga sangat bingung. Mereka sudah membuat persiapan terbaik untuk menyerang kota, bahkan membawa peralatan pengepungan dengan susah payah. Yang terbaik untuk dilakukan sekarang adalah menyerang langsung dan mengejutkan lawan. Lawan pasti belum sempat bersiap, bagaimanapun, mereka datang terlalu cepat. Li Zun turun dari kudanya dan berkata, "Saudara-saudara, harap bersabar, pasukan akan berkemah di sini dulu. Kemudian kita akan mengikuti pengaturan komandanku." Siap. Para jenderal di sekitarnya menerima perintah dan segera mengatur pasukan untuk berkemah. Panglima menggunakan pasukan seperti dewa, dan ketika mereka menyerang perbatasan gerbang angin hitam, mereka tak terbendung. Meskipun mereka memiliki keunggulan numerik, mereka belum pernah bertarung dengan begitu mulus sebelumnya, jadi sekarang semua jenderal sangat terkesan dengan Li Zun. Jika Panglima tidak menyerang kota sekarang, dia pasti memiliki trik cerdik lainnya. Itu yang mereka harapkan. Li Zun melihat Ji Zongqing dan memerintahkan. Perdana Menteri Ji, perintahkan para pengintai untuk memperhatikan pasukan Sima Qingshan setiap saat. Jika ada perubahan, laporkan segera. Siap, Ji Zongqing hanya bisa mengangguk patuh. Meskipun dia sangat bingung, setidaknya pertempuran di perbatasan gerbang angin sebelumnya dilaksanakan dengan indah, dan secara tidak terlihat dia menjadi agak patuh kepada Li Zun. Setelah memberi perintah kepada Ji Zongqing, Li Zun melihat Lin Qing dan berkata, "Penasehat militer, kamu segera pimpin batalion kavaleri dan pasukan utama kiri dan kanan, dan bergantian maju memanggil formasi setiap setengah jam. Jangan biarkan lawan memiliki kesempatan untuk bernapas. Aku ingin mereka bahkan tidak bisa tidur." Bab 476 selesai. Bab 477, menyerang ibu kota negara Anjing Angin. Memang Ji Zongqing luar biasa. Lin Qing segera berubah wajah mendengar itu.
bergantian maju untuk menantang, sehingga musuh tidak bisa tidur. Cahaya kilat tiba-tiba muncul dalam pikiran Lin King, seolah dia menangkap sesuatu, namun masih belum sepenuhnya jelas. Namun, Lin King merasa strategi Li Zun ini tampaknya cukup kuat. Lin King segera menerima perintah. Pasukan besar Sima Qingshan berkemah di dekat King Feng Ridge, berhadapan dengan 30.000 pasukan negara anjing angin yang berkemah di sana. Karena mereka saat ini adalah sekutu, kedua belah pihak tidak saling menyerang. Pasukan Sima Qingshan tetap berjarak dan tidak mendekat. Malam sudah larut. Saat ini, Sima Qingshan dan keponakannya Sima Ye masih membahas strategi militer, mempelajari peta dengan saksama. Lapor. Tiba-tiba, terdengar suara laporan dari luar tenda. Jenderal, pasukan besar negara anjing angin tiba-tiba meninggalkan perkemahan mereka, menuju ibu kota. Apa? Keduanya langsung terkejut. Sima Ye berkata, mengapa mereka tiba-tiba pergi? Apakah mereka tidak takut kita menyerang mereka? Sima Qingshan juga sangat terkejut. Namun, dia tidak terburu-buru membuat kesimpulan, dan keluar dari tenda. Ternyata, pada saat itu, seorang prajurit pengintai berlari cepat, segera berlutut setengah dan melaporkan. Lapor Jenderal, ada kabar dari depan, pada jam ketiga, ibu kota negara anjing angin tiba-tiba dikepung oleh pasukan besar yang misterius. Ibu kota negara anjing angin dalam keadaan terancam. Apa? Keduanya langsung terkejut. Ada yang menyerang ibu kota negara anjing angin. Benarkah? Siapa yang punya keberanian sebesar itu? Bukan, siapa yang bisa memikirkan strategi seperti itu? Langsung menyerang ibu kota negara anjing angin. Ini, sedikit tidak masuk akal. Tidak heran pasukan negara anjing angin di sini segera kembali ke ibu kota. Sima Ye segera berteriak, pasukan besar dari mana? Di utara sini masih ada pasukan besar apa? Prajurit pengintai itu ragu sejenak, kemudian berkata, hamba menduga, mungkin itu adalah pasukan penjaga utara dari negara Wu. Sima Ye segera tidak percaya, berteriak, tidak mungkin. Pada saat ini, bagaimana Ji Zongqing berani membiarkan pasukannya meninggalkan perbatasan utara? Sima Qingshan tampak serius, segera memerintahkan untuk membentangkan peta. Setelah mempelajari sejenak, dia berkata dengan suara dalam. Ada yang aneh, bagaimana mungkin pasukan besar negara Wu bisa muncul tanpa ada tanda-tanda? Pengintai kita tidak menemukan apa-apa. Pengintai di sekitar mereka biasanya memeriksa setiap 2 hari. Dari Fenghuo City di perbatasan utara negara Wu hingga ibu kota negara anjing angin, jaraknya 200 mil. Perjalanan itu setidaknya membutuhkan 1 hari 1 malam, seharusnya tidak mungkin lolos dari pengawasan pengintai kita. Mungkinkah mereka bergerak di malam hari? Jika tidak, tidak mungkin mereka muncul tanpa ada tanda-tanda. Ya, pasti mereka bergerak di malam hari, tiba-tiba muncul di ibu kota negara anjing angin. Sima Qingshan terkejut tanpa batas dalam hati, ini benar-benar strategi yang mengejutkan. Memang Ji Zongqing luar biasa. Sima Ye tidak percaya, berkata, Paman, Ji Zongqing sudah gila. Berani menyerang ibu kota negara anjing angin pada saat seperti ini. Apakah dia tidak tahu keberadaan kita? Sima Qingshan juga sangat terkejut dengan tindakan ini. Betapa beraninya. Berani pada saat ini, dengan 10.000 pasukan menyerang ibu kota sebuah negara, meskipun pertahanan ibu kota mungkin tidak terlalu kuat, tetapi pasukan besar mereka masih ada. Sima Qingshan sangat terkejut dalam hati, tetapi dia harus mengakui, ini adalah strategi yang sangat mengejutkan. Memang Ji Zongqing luar biasa. Sima Qingshan segera memuji, kekagumannya terhadap Ji Zongqing semakin meningkat. Sima Ye juga mengangguk, berkata, orang ini benar-benar menakutkan. Sima Qingshan berkata, orang seperti ini tidak mungkin tidak tahu keberadaan kita, namun. Sima Qingshan tersenyum dingin, menunjuk peta, berkata, pasukan penjaga utara hanya 100.000, jika mereka menyerang ibu kota negara anjing angin, mereka harus mengirim setidaknya 70.000, sehingga pertahanan di Fenghuo City pasti kurang dari 30.000. Sima Ye, lihat peta, jika kita bergerak dari sini, 2 hari kemudian kita bisa mengepung Fenghuo City. Menyerang mereka secara mendadak. Bab 477 selesai. Bab 478, apa? Menyerang ibu kota mereka. Sima Ye langsung bertanya, Paman, tetapi jika Ji Zongqing tahu tentang keberadaan kita,
dia pasti akan tahu kita akan melakukan ini. Sima Qingshan langsung tertawa dan berkata, karena itu, kita harus bermain dengan waktu. Meskipun Ji Zongqing telah waspada, jika kita bergerak cukup cepat, kita pasti bisa melakukan serangan mendadak ke Fenghuo City sebelum dia bisa kembali untuk bertahan. Aku ingin melihat apakah Ji Zongqing tua itu masih bisa tertawa nanti. Mata Sima Ye menyipit, lalu dia tampak bersemangat. Paman, kau memang hebat, benar-benar belajar dengan cepat. Sima Qingshan menikmati pujian keponakannya, segera melambaikan tangan dengan penuh semangat dan berkata, perintahkan seluruh pasukan, segera bersiap, dalam 1 jam pasukan kita akan bergerak ke selatan pada malam hari, melakukan serangan mendadak ke Fenghuo City di perbatasan utara negara Wu. Siap. Sima Ye segera bersemangat pergi untuk menyampaikan perintah. Sima Qingshan melihat keponakannya pergi, dengan penuh percaya diri melihat peta di depannya dan berkata, Ji Zongqing tua, kau pikir aku takut pada persiapanmu? Kau yakin aku tidak berani meniru strategimu? Jadi kau berani memimpin pasukan besar menyerang ibu kota negara anjing angin, tetapi aku akan meniru strategimu, bergerak ke selatan malam ini. Aku ingin melihat, ketika aku mengambil Fenghuo City, apakah kau masih bisa tertawa? Hahaha. Pasukan besar Sima Qingshan berada paling dekat, jadi mereka adalah yang pertama mengetahui bahwa pasukan penjaga utara menyerang ibu kota negara anjing angin. Dan di akhir malam, di ibu kota negara Wu, Istana Wudu, Li Zeng dibangunkan dari tidurnya. Ada apa, Guru Shen? Wang Lian membawa Shen Kuo untuk bertemu dengannya pada malam hari. Li Zeng meskipun sedikit tidak senang terganggu tidurnya, tetapi sekarang adalah masa perang. Dan Shen Kuo jarang datang pada malam hari, pasti ada sesuatu yang terjadi. Li Zeng segera memerintahkan Wang Lian membawa Shen Kuo masuk. Shen Kuo langsung berlutut, lalu melaporkan, Yang Mulia, hamba baru saja menerima berita dari utara, Komandan baru pasukan penjaga utara, Li Zun, telah memimpin 80.000 pasukan untuk menyerang ke utara, dengan tujuan menyerang ibu kota negara anjing angin secara mendadak. Apa? Li Zeng langsung berdiri, matanya terbuka lebar, tidak percaya telinganya. Li Zun memimpin 80.000 pasukan untuk menyerang ibu kota negara anjing angin. Ini, apa perang bisa dilakukan seperti ini? Segera, dia menyadari situasinya, tubuhnya menggigil ketakutan. Apakah dia sudah gila? Wang Lian juga hampir berlutut karena ketakutan. Pangeran Jing memimpin pasukan. Dan, langsung menyerang ibu kota negara lain. Apakah ini cerita dari novel ini atau disusupi cerita dari novel lain? Guru Shen, kau yakin berita ini tidak salah? Li Zeng merasa dirinya akan gila. Shen Kuo mengangguk berat dan buru-buru berkata, Yang Mulia, berita ini datang dari Perdana Menteri Ji. Perdana Menteri Ji ikut berperang, ini adalah berita yang dia kirimkan sebelum berangkat. Shen Kuo juga terkejut ketika menerima berita ini, langsung menyerang ibu kota negara lain. Apakah perang bisa dilakukan seperti ini? Kemudian dia berpikir, sangat terkejut. Ya Tuhan, apakah Li Zun gila? Berani membawa pasukan besar meninggalkan perbatasan utara. Meskipun serangan mendadak ke negara anjing angin sangat mengejutkan, yang paling membuat Shen Kuo khawatir adalah Fenghuo City yang menjadi kosong. Jika Sima Qingshan memimpin pasukannya ke selatan saat ini, perbatasan utara pasti akan jatuh. Negara Wu akan hancur seketika. Li Zeng berjalan mondar-mandir dengan tangan di belakang, hatinya sangat terguncang, dia berkata dengan suara gemetar, Guru, menurutmu, apakah aku memilih orang yang salah? Shen Kuo berpikir sejenak dan berkata, Yang Mulia, jangan khawatir. Karena Perdana Menteri Ji tidak mati-matian menghentikan tindakan Pangeran Jing ini, pasti itu juga telah mendapatkan persetujuan dari Perdana Menteri Ji. Jika Perdana Menteri Ji menyetujuinya, seharusnya tidak ada masalah. Meskipun berkata begitu, Shen Kuo juga tidak yakin. Harus diketahui bahwa Li Zun sangat sulit dihadapi, mungkin Perdana Menteri Ji tua itu bukan tandingan bocah nakal ini, sudah ditangani oleh lawan. Jika demikian, bahkan jika ingin menghentikannya mati-matian juga tidak bisa. Ini. Li Zeng mengatakan 3 kali ini, kemudian marah berkata, hatiku tidak tenang. Anak itu, bagaimana dia berani bertindak sembarangan? Ini benar-benar konyol. Shen Kuo diam tidak bicara. Dalam hati berkata, konyol juga orang yang kau pilih sendiri, salah siapa?
Li Zeng berjalan mondar-mandir dengan cemas, malam ini mungkin tidak bisa tidur lagi. Memikirkan bahwa Li Zun berani memimpin 80.000 pasukan untuk menyerang ibu kota negara lain, kepala Li Zeng merasa sakit. Dia sedikit menyesal. Anak itu, mungkin tidak seandal yang dia pikirkan. Bab 478 selesai. Bab 479, menyerang ibu kota sebuah negara. Ini adalah rencana yang brilian. Melihat Li Zeng terus cemas, Shen Kuo segera berkata, "Yang mulia, terlepas dari apa yang mungkin terjadi akibat tindakan Pangeran Jing, situasi sulit kita saat ini telah terpecahkan." Li Zeng segera menatap Shen Kuo, "Maksud guru adalah..." Shen Kuo langsung menganalisis, "Yang mulia, pikirkanlah, Pangeran Jing memimpin pasukan untuk menyerang ibu kota negara Anjing Angin. Jika Jenderal Besar Negara Anjing Angin, Hu Tietu, tidak bisa dengan cepat menguasai ibu kota negara Serigala, dia harus segera membawa pasukan kembali ke utara untuk mempertahankan ibu kota mereka, yang berarti negara Serigala akan terselamatkan. Tindakan Pangeran Jing ini sebenarnya sangat brilian, sekaligus memecahkan situasi sulit negara Wu." Li Zeng terkejut sejenak, lalu dengan sedikit takjub, berkata, "Memang brilian, sangat brilian. Hanya saja, semoga bocah nakal itu punya rencana cadangan untuk menghadapi situasi kota kosong." Shen Kuo berkata, "Yang mulia, tenanglah, Perdana Menteri Ji juga ada di utara, jadi pastinya mereka berdua sudah memikirkan rencana cadangan." Di perbatasan Henggu, pasukan negara Zhao sudah siap bergerak, sepertinya mereka berniat menyeberangi sungai. Jenderal Penjaga Utara, Li Tong, sudah berada di tepi sungai sejak pagi, memeriksa lokasi secara langsung dan mengawasi pasukan. Pasukan sudah dalam keadaan siaga tinggi, pemanah berbaris di sepanjang tepi sungai. Panglima. Saat itu, penasihat militer yang tampak sedikit elegan dengan memakai ikat kepala, datang dengan wajah agak rumit dan melapor, "Panglima, ada kabar bahwa kemarin Ji Zongqing memimpin 80.000 pasukan ke utara, langsung menyerang ibu kota negara Anjing Angin." "Apa?" Jenderal Penjaga Utara, Li Tong, yang biasanya tenang, terkejut seketika, langsung menyerang ibu kota negara Anjing Angin. Ini, sungguh sebuah langkah yang tak terduga. Bisakah perang dilakukan seperti ini? Li Tong tertegun. Namun, dia segera menyadari situasinya dan dengan suara dalam bertanya, "Jadi hanya ada 30.000 pasukan yang tersisa di perbatasan utara?" Penasihat militer mengangguk dengan ekspresi rumit dan berkata, "Langkah Ji Zongqing benar-benar tak terduga, mungkin permaisuri negara Anjing Angin juga terkejut. Namun, dengan hanya 30.000 pasukan yang tersisa di perbatasan utara, jika Sima Qingshan bergerak ke selatan, itu akan menjadi masalah besar." Li Tong terdiam sejenak. Dia telah menjaga perbatasan utara selama bertahun-tahun, tidak peduli ada kesempatan atau tidak, dia tidak pernah berpikir untuk langsung menyerang ibu kota negara Anjing Angin dan menghancurkannya. Tetapi kali ini Ji Zongqing mengambil alih komando dan langsung menyerang ibu kota lawan. Rencana ini sangat brilian. Ji Zongqing, jika dia berani memimpin pasukan seperti ini, pasti dia punya rencana. Li Tong mengangguk perlahan setelah beberapa saat, lalu dengan takjub berkata, "Ji Zongqing langsung menyerang ibu kota negara Anjing Angin, jadi Hu Tietu harus kembali untuk mempertahankan ibu kota mereka. Negara Serigala akan terselamatkan." Penasihat militer menatap tajam, segera menyadari kebenaran itu dan langsung berseru, "Ji Zongqing memang luar biasa. Brilian, benar-benar brilian, rencana ini luar biasa." Di pegunungan barat laut, Jenderal Besar Negara Chu, Zhou Qing, juga menerima kabar bahwa ibu kota negara Anjing Angin diserang oleh pasukan penjaga utara. Wajahnya terkejut dan terperangah lama. Dia melihat peta, wajahnya semakin terkejut dan berkata, "Sungguh langkah yang hebat menyerang ibu kota, sungguh luar biasa Ji Zongqing. Dengan begitu, jika Hu Tietu tidak bisa dengan cepat menguasai ibu kota negara Serigala, dia harus kembali untuk mempertahankan ibu kota mereka. Sungguh luar biasa Ji Zongqing." Zhou Qing menganggap dirinya sangat berpengalaman dalam memimpin perang, setelah bertempur selama lebih dari 20 tahun, namanya terkenal di seluruh negeri, tetapi ini pertama kalinya dia melihat taktik seperti ini. Tak peduli siapa yang memimpin pasukan, jenderal sebesar apapun, menghadapi ibu kota negara lain, jika bukan perang mati-matian, selalu ada rasa takut yang tak terjelaskan, sebelumnya tak seorang pun pernah berpikir untuk langsung menyerang ibu kota lawan. Tetapi,
Ji Zongqing membuka jalan baru, langsung mengejutkan seluruh dunia. Tidak heran dia disebut Ji Zongqing, sungguh jenderal yang luar biasa. Zhou Qing tidak bisa tidak memuji. Sayangnya, Ji Zongqing sendiri tidak tahu, dia sudah menerima kesalahan Li Zun, lalu dihormati oleh semua lawannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh Ji Zongqing yang luar biasa. Selama hidupku, jika aku tidak bisa mengalahkan Ji Zongqing, aku akan merasa malu menjadi seorang jenderal. Dan saat ini Ji Zongqing memimpin pasukan grup 1 hujan angin, di luar ibu kota negara anjing angin. Lin Qing telah menyerang sepanjang malam, sekarang giliran dia. Saat ini, di dalam ibu kota negara anjing angin, suara panik dan tajam terdengar di seluruh istana. Lapor. Tidak baik, pasukan negara Wu menyerang. Bab 479 selesai. Bab 480, Sima Qingshan ke selatan. Panglima akan memberinya setengah hari. Di dalam istana kerajaan anjing angin. Di dalam aula yang megah dan mewah, raja muda yang baru berusia belasan tahun duduk di atas singgasana yang terbuat dari kulit harimau. Mendengar suara yang tajam dan panik, tubuhnya ikut gemetar seperti para menterinya di bawah, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Semua orang tampak sangat lelah. Mereka tidak tidur sepanjang malam. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Benar, pasukan negara Wu datang dengan sangat cepat, kita sama sekali tidak siap. Yang mulia, jika begini terus, ibu kota kita pasti akan jatuh. Kapan Jenderal Hu Tietu akan kembali untuk menyelamatkan kita? Aku tidak ingin mati. Para menteri di bawah berteriak tak henti-henti, penuh kepanikan. Raja anjing angin yang baru berusia 15 atau 16 tahun itu wajahnya pucat. Didesak oleh para menteri seperti ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Perlahan-lahan dia menoleh ke arah tirai di sebelahnya, tempat seseorang sedang beristirahat di atas ranjang. Beberapa saat kemudian, dari balik tirai sutra emas yang tenun khusus, terdengar suara lembut namun dingin. Yang mulia, jangan panik. Pasukan di King Feng Ridge akan tiba di ibu kota pada siang hari. Di ibu kota juga ada 50.000 pasukan yang bisa menahan serangan pasukan negara Wu. Jenderal Hu Tietu telah diberitahu dengan segera, dan jika semuanya berjalan lancar, dia akan kembali dalam 2 hari. Yang mulia bisa menggunakan ini untuk menenangkan para menteri. Mendengar ini, Raja Anjing Angin segera merasa lega. Dia segera mengangguk pelan, lalu membetulkan mahkotanya dan berkata dengan suara lantang kepada para menteri, "Para menteri, jangan panik. Aku telah mengirim pesan darurat ke Jenderal Hu Tietu. Selain itu, pasukan di King Feng Ridge sedang dalam perjalanan dan akan tiba di ibu kota pada siang hari." Itu kabar baik. Begitu pasukan dari King Feng Ridge tiba, pasukan negara Wu tidak akan bisa menaklukkan ibu kota kita dengan mudah. Benar, meskipun kita belum tahu berapa banyak pasukan negara Wu yang datang, tetapi di perbatasan utara hanya tersisa 10.000 pasukan. Bahkan jika mereka semua datang, pasukan kita pasti bisa bertahan. Benar, kita pasti bisa. Setidaknya, semoga begitu. Para menteri segera mengangguk, tetapi dalam hati mereka tetap khawatir. Bagaimanapun juga, pasukan penjaga utara sangat terkenal. Jika bukan karena koalisi berbagai negara, negara anjing angin tidak akan berani melangkah keluar dari negara lain. Karena ada pasukan penjaga utara yang menjaga perbatasan utara, mereka langsung ketakutan saat pasukan itu datang. Di luar kota, Ji Zongqing memimpin pasukan dan berteriak sepanjang pagi, kemudian mundur sementara untuk memberi gilirannya kepada Lin Qing. Pasukan bergantian, sehingga tidak seperti pasukan penjaga kota anjing angin yang kelelahan, para prajurit negara Wu penuh semangat dan bersemangat tinggi. Ji Zongqing kembali ke markas besar sementara. Begitu masuk, dia melaporkan dengan cemas, pasukan Sima Qingshan telah bergerak ke selatan. Mereka mungkin berencana menyerang Fenghuo City. Apakah kita harus mundur sekarang? Li Zun sedang bermain catur dengan dirinya sendiri, sementara Shen Lai telah pergi ke desa terdekat untuk mencari Shen Jinghong. Mendengar laporan itu, Li Zun segera mengangguk dan bangkit berkata, "Baiklah, sampaikan perintah kepada pasukan kita untuk segera makan. Pada pukul 11 pagi, kita akan melancarkan serangan besar-besaran." Ji Zongqing terkejut dan segera berkata, "Bukankah lebih baik segera mundur? Sima Qingshan bukanlah orang yang mudah dihadapi." Li Zun tersenyum dan berkata, "Sima Qingshan, jangan khawatir,
Aku akan memberinya setengah hari. Ini. Ji Zongqing terdiam. Namun, dia teringat bahwa mereka bergerak dengan cepat ke utara dengan peralatan ringan, sehingga mereka pasti bisa kembali lebih cepat. Sebelum pasukan Sima Qingshan tiba, para prajurit mereka bahkan mungkin sempat tidur dengan nyenyak. Li Zun berpikir sejenak dan berkata, tetapi, pastikan pengintai kita selalu waspada. Jika pasukan Yan bergerak dengan kecepatan yang tidak biasa, segera beritahu dengan sinyal asap. Meskipun sinyal asap tidak dapat terlihat seketika, tetapi mengirimkan pesan satu persatu jauh lebih cepat daripada sinyal asap biasa hasil bakaran kayu atau rumput. Baik, Ji Zongqing mengangguk dan segera pergi. Li Zun berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, beritahu komandan pasukan dari 3 resimen belakang untuk datang. Baik. Beberapa saat kemudian, 3 komandan segera datang dan menunggu di luar tenda. Li Zun memberi perintah, kalian segera bawa pasukan kalian ke Heixiong Ridge dan pasang jebakan di jalan yang akan dilewati oleh pasukan Sima Qingshan. Mendengar ini, ketiga komandan segera terkejut. Pasukan Sima Qingshan telah bergerak ke selatan. Baik, kami mengerti. Ketiga komandan segera mengangguk dan setelah mendengar saran jebakan dari Li Zun, mereka segera berangkat. Pada jam 11 pagi, pasukan negara Wu tiba-tiba melancarkan serangan besar-besaran ke kota. Bab 480 selesai. Bersambung ke bab 481. Terima kasih.